Giring-giring perak. Episode 36. Namun nama harimau tambun tulang yang sudah merupakan legenda itu ternyata bukan nama kosong. Meski dikeroyok oleh 3 pendekar deng ilmu silat yang amat tangguh, dia tetap dapat melayani mereka. Bahkan belum membalas sejurus pun. Nampaknya dia sengaja mengukur sampai di mana ketangguhan ilmu ketiga orang ini. Sampai akhirnya suatu saat, dengan gerakan yang amat cepat, tatkala ketiga orang itu tengah menyerang serentak, harimau tambun tulang tidak mengelak. Dia sengaja menanti serangan itu dengan tetap tegak. Tatkala serangan itu menghantamnya, dengan cepat dia menjatuhkan diri di atas kedua lututnya. Tangannya bergerak cepat. Ketiga orang itu terpental ke belakang 4 langkah. Terpental, bukan tersurut. Tuanku Nan Renceh merasakan jantungnya hampir pecah. Sebuah pukulan telah menghantam dadanya. Matanya berkunang-kunang, demikian pula Rajo Tuo. Dia tak tahu bagaimana caranya dia kena pukulan. Pukulan itu amat cepat dan menghantam perutnya. Perutnya serasa dibakar api yang menyala-nyala. Datuk Sipasan juga demikian, dadanya juga kena hantaman. Mereka terpaku di tempat masing-masing setelah terpental itu. Mereka ingin bergerak menyerang, namun tenaga mereka seperti lenyap. Mereka cepat-cepat memusatkan konsentrasi dan menyalurkan tenaga pada bahagian yang kena pukulan. Namun saat itu pula harimau tambun tulang melancarkan pukulan jarak jauh. Tanpa ampun ketiga mereka jungkir balik ke belakang. Ketiga mereka mengeluarkan keluhan tertahan karena kaget tercampak keluar kamar harimau tambun tulang itu. Kini mereka berada kembali di ruang latihan yang lebar itu. Keluhan mereka itu terdengar oleh si Giring-giring perak dan Siti Nilam. Mereka serentak memutar kepala. 10 depa dari kamar di mana mereka kini berada, si Giring-giring perak melihat ketiga orang itu jungkir balik. Dia jadi kaget. Harimau tambun tulang, bisiknya sambil tegak. Iya, itu adalah bilik harimau tambun tulang, ujar ibunya dari pembaringan. Si Giring-giring perak kembali berlutut di sisi pembaringan bundanya. Bunda, saya akan menuntut balas atas apa yang dilakukannya pada Bunda. Doakan saya. Perempuan itu menarik nafas panjang. Adalah hakmu untuk sekalian menuntut balas kematian ayahmu, nak. Tetapi dari Bunda tak ada sesuatu yang harus kau balaskan. Bunda rela menerima takdir ini. Berbilang tahun Bunda dia kurung di sini. Dia memaksa Bunda untuk mau menikah dengannya. Tapi Bunda tak pernah mau menerima bujukannya. Meski Bunda dia tahan di sini, namun dendam Bunda sudah punah dengan munculnya engkau di sini, anakku. Yang Bunda harapkan hanya satu hal, engkau tetap selamat. Si Giring-giring perak mencium tangan bundanya. Ketika dia tegak, dia menatap pada Siti Nilam. Siti, udah. Tunggulah bersama Bunda di sini. Saya telah menanti udah sejak dulu. Saya akan tetap menanti udah, sampai kapanpun. Terima kasih Siti, ujar si Giring-giring perak setelah menatap Siti Nilam beberapa saat. Giring-giring perak amat terharu. Lalu, di depan bundanya si Giring-giring perak memeluk gadis itu. Mencium keningnya. Kemudian dia melangkah keluar. Suara giring-giring di kakinya bergema tatkala dia meninggalkan kamar bundanya itu. Kini dia berdiri di depan kamar harimau tambun tulang. Hatinya bergetar melihat orang yang dia cari itu, mereka tegak berpandangan. Akan halnya Tuanku Nan Renceh, Rajo Tuo dan Datuk Sipasan kini telah bangkit. Mereka tegak di belakang anak muda itu dalam jarak 2 depa. Ketiga mereka maklum, ternyata harimau tambun tulang memang bukan lawan mereka. Orang itu terlalu tangguh buat mereka bertiga. Dan ketiga mereka maklum dan heran, sebab mereka yakin,
kalau harimau Tambun Tulang mau, dengan mudah dia dapat membunuh mereka. Dia tak usah menanti sampai diserang puluhan jurus. Mula pertama muncul saja tadi dia sudah dapat menyudahi mereka. Namun hal itu tak dilakukan. Dan mereka jadi heran kenapa harimau Tambun Tulang yang selama ini amat ditakuti karena kekejamannya itu, hari ini sangat jauh berbeda. Apakah usianya yang tua telah merubah sikapnya? Apakah dia sudah insaf? Namun mustahil. Sebab dia tetap berada di sini. Di markasnya ini. Memasang perangkap dan membunuhi beberapa teman mereka. Termasuk membunuh Putih Nuri, istri Datuk Sipasan, Datuk Berbangsa dan yang lain-lain. Harimau Tambun Tulang, ujar si giring-giring perak perlahan. Lelaki bertopeng harimau di depannya itu tetap tegak dengan kaki terpentang. Ya, sayalah harimau Tambun Tulang, terdengar suaranya yang kering dari balik topengnya. Engkau yang membunuh ayahku. Suara anak muda itu terdengar dingin menyayat. Siapa ayahmu? Terlalu banyak orang yang kubunuh. Sehingga aku tak tahu yang mana ayahmu di antara mereka. Jawaban ini terdengar kering dan menyakitkan hati. Si giring-giring perak menggertakkan gigi. Dendamnya menyala. Namun dia berusaha untuk tidak kehilangan kontrol. Karena dia kini berhadapan dengan orang yang paling ditakuti di Minangkabau. Orang yang nama dan kepandaiannya sudah menjadi suatu legenda di negeri ini. Dan dia dapat menyaksikan sendiri, betapa ketiga temannya tadi, yang semua berilmu tinggi, dibuat tak berdaya. Dan ketika dia menjawab, suaranya terdengar memendam pedih dan dendam yang alangkah menyakitkannya. Ayahku barangkali memang telah kau lupakan. Karena terlalu banyak lelaki yang kau bunuh dengan tanganmu yang berlumur darah dan berlumur dosa itu. Namun ibuku pasti segera kau kenal. Anak muda. Saya juga tak berniat mengenali perempuan-perempuan. Saya tak berminat mengenali apakah dia ibumu atau tidak. Terlalu banyak perempuan lalu lalang dalam hidupku. Hehe, engkau benar-benar lelaki iblis. Ibuku adalah perempuan yang kau kurung selama belasan tahun di kamar berwarna biru di sebelah ini. Apakah engkau masih tetap tak mengenalinya? Dia berharap lelaki itu akan terkejut. Namun nampaknya lelaki di balik topeng harimau itu memang seekor harimau. Atau seseorang yang memang telah tak punya rasa apa-apa lagi. Dia tak tertegun, tidak pula terkejut. Malah tawanya yang dingin terdengar. Hehehe. Ibumukah dia? Bawalah dia keluar dari sini Buyung. Nampaknya dia hanya menanti ajal. Jahanam. Ibuku memang akan kubawa pergi setelah dendamku, dendam ayahku, dendam ibuku kubalaskan. Dengan apa harus kau tuntut balas semuanya itu? Dengan membunuhmu. Hehehehe. Membunuhku. Alangkah jumawanya engkau anak muda. Masuk ke sarang harimau. Apakah yang kau bawa sehingga punya keyakinan bahwa engkau akan memenangkan perkelahian denganku? Yang kubawa adalah kebenaran. Artinya kami ada di sini adalah ketidakbenaran. Dan ketidakbenaran selamanya akan kalah menghadapi kebenaran. Ya, engkau bukan saja mewakili ketidakbenaran. Tapi juga mewakili kejahanaman yang pernah dikenal manusia. Hehe. Kalau hanya akan berkhotbah, engkau menghabiskan waktumu saja anak muda. Seorang lelaki tidak hanya pandai bicara. Tapi yang penting adalah membuktikan ucapannya. Si giring-giring perak mengatupkan mulut menahan marah. Dia ingin benar maju melabrak lelaki itu. Tapi dia harus menyampaikan pesan gurunya, yaitu Datuk Pariangan Al-Kursi. Kau kenal pada Tuo Pariangan. Kali ini lelaki penguasa Bukit Tambun Tulang itu memang terdiam. Aku datang membawa pesannya. Untuk menghukum engkau karena telah murtad dari ajarannya.
Engkau telah salah mempergunakan ilmu yang dia berikan pada gurumu untuk maksud jahat. Untuk membuat bukit ini sebagai sarang penyamun. Buat apa kau sebut-sebut nama itu Buyung? Harimau Tambun Tulang tertawa. Makin lama makin keras. Kemudian berhenti tiba-tiba. Siapa engkau yang akan menghukum diriku? Apakah engkau hakim atau Jibril sebagaimana ajaran dalam agamamu? Aku adalah murid Tuo Pariangan. Kalau begitu engkau adalah paman guru bagiku. Hahehehe. Hei Buyung, jangan berolok-olok di sini. Tak ada paman yang menghukum keponakan seperguruannya. Hehehe. Aku ditugaskan untuk menghukummu, Harimau Tambun Tulang. Asal kau ketahui saja, cukup banyak alasan bagiku untuk mencabut nyawamu. Kini bersiaplah. Si giring-giring perak mengambil ancang-ancang. Dia tahu lawannya ini amat tangguh. Namun dia ingin mencoba dulu dengan ilmu tikam tuonya. Selain jurus pertama yang dia pergunakan melukai harimau kumbang di Kampung Pisang, kemudian jurus keempat ketika menolak pintu batu tadi, dia tak pernah mempergunakan ilmu tersebut. Kini dia ingin membuktikannya. Ingin mencoba ilmu itu dengan orang yang juga memiliki ilmu yang sama. Di depan sana, dia lihat Harimau Tambun Tulang juga mengambil ancang-ancang yang sama seperti yang dia lakukan. Berarti, dia juga akan mempergunakan tikam tuo. Si giring-giring perak tak mau membuang waktu. Dia segera saja membuka serangan dengan jurus pertama. Jurus Alif. Kedua kakinya yang semula terpentang di kiri kanan kini dia robah. Kaki kanannya tiba-tiba ditarik ke belakang selebar bahu. Kaki kiri yang di depan ditekuk. Serentak dengan tubuh yang sedikit merendah itu, kedua tangannya maju mendorong ke depan disertai tenaga batin yang tangguh. Di depan sana, Harimau Tambun Tulang melakukan gerakan yang persis sama. Keempat telapak tangan mereka beradu. Dan saling lengket. Mereka bertatapan. Beberapa detik berlalu. Dan tiba-tiba keduanya surut dua langkah seorang. Mereka nampaknya sama-sama kaget. Tenaga dalam mereka dalam tahap pertama ini ternyata seimbang. Si giring-giring perak menyiapkan jurus kedua. Jurus Ba. Dia membuat setengah putaran ke samping kanan sambil mendekati rusuk Harimau Tambun Tulang. Kemudian dengan cepat berbalik dan mengirimkan sebuah pukulan dengan punggung tangan ke rusuk penguasa Tambun Tulang itu. Semua gerakan yang dia lakukan disertai dengan kecepatan dan tenaga dalam penuh. Harimau kumbang saja, murid tertua Harimau Tambun Tulang hampir muntah darah pada serangan jurus pertama. Tapi kini Harimau Tambun Tulang menangkis pukulan punggung kepalan itu dengan lengannya. Kemudian dengan cepat pula dia balik membalas serangan dengan mempergunakan jurus yang sama. Langkahnya membuat setengah lingkaran, persis seperti huruf Ba dalam surat Amma. Kemudian seperti halnya si giring-giring perak yang membuat titik dengan memukulkan belakang tinjunya, maka Harimau Tambun Tulang membuat titik itu dengan menunduk dan mengirimkan sebuah tendangan ke belakang. Tendangannya mengarah ke rusuk si giring-giring perak. Demikian cepat dan kuat datangnya serangan itu. Namun anak muda itu lolos dengan berputar sedikit, kemudian menyilangkan kedua tangannya yang terkepal melindungi rusuknya. Tendangan belakang Harimau Tambun Tulang tertahan dan terkepit di antara kedua tangannya yang bersilang. Namun kepitan itu hanya sesaat. Kedua mereka kemudian sama-sama kembali tersurut dua langkah. Lagi-lagi serangan ini berakhir dengan seri. Kedua mereka mengatur pernafasan. Kedua mereka menyiapkan serangan jurus ketiga. Jurus Ta. Lagi-lagi si giring-giring perak yang membuka serangan. Dengan dasar langkah yang sama seperti membuat langkah pada jurus Ba tadi, kali ini langkahnya juga seperti itu.
Hanya saja kalau tadi dia membuat lingkaran ke kanan, kini ke kiri. Tangan yang kanan mengirim sebuah pukulan cepat ke pelipis lelaki itu. Kemudian kaki kanannya yang berada di belakang mengirimkan tendangan ke pusar. Dua tendangan yang dimisalkan dua titik dari huruf ta dalam surat Amma. Pukulan tangan kanannya disambut dengan tangan yang dibengkokkan mirip kepala bangau oleh harimau tambun tulang. Pukulan itu tertahan beberapa saat di sana. Seperti ditahan tenaga dahsyat. Ketika tendangan kaki kanannya meluncur, ganti kini harimau tambun tulang menangkis dengan menyilangkan kedua tangannya ke bawah. Kedua serangan itu berhasil dia tangkis, kini dia berputar membelakang seiring sikunya menghantam punggung si giring-giring perak. Dia balas menyerang dengan jurus yang sama. Siku yang menghantam adalah titik pertama. Si giring-giring perak menangkis serangan itu dengan memutar separuh tubuh. Kemudian siku harimau tambun tulang dia hantam dengan sikunya pula. Harimau tambun tulang cepat menarik sikunya, kini dia memberi titik ta yang kedua. Yaitu dengan mengirimkan sebuah tusukan dengan ujung-ujung jari tangan kanannya ke leher anak muda itu. Tusukan ini luar biasa cepatnya, satu-satunya cara untuk selamat sebenarnya adalah menjauh. Namun, berlain dengan silat biasa, di mana pukulan-pukulan yang berbahaya untuk ditangkis, bisa dielakkan dengan menghindar. Maka pukulan-pukulan dalam tikam tuo tak satu pun yang boleh dihindarkan. Setiap pukulan yang dihindarkan merupakan jalan masuk bagi tenaga batin yang menyertai pukulan itu. Itulah sebabnya kenapa setiap pukulan si giring-giring perak ditangkis atau dibalas memukulnya oleh harimau tambun tulang. Tak satu pun yang dielakkan. Demikian pula sebaliknya. Pukulan-pukulan ini bisa ditangkis hanya oleh mereka berdua. Sebab mereka sama-sama memiliki ilmu itu. Kalau orang lain, barangkali saja bisa menangkis pukulannya, tapi takkan bisa mengelak dari tenaga batin yang menyertainya. Kini kedua mereka berhadapan lagi. Mereka mengetahui bahwa ilmu mereka masih seimbang. Sementara itu, ketiga teman-teman si giring-giring perak masih tegak terpaku di tempat mereka menyaksikan perkelahian itu dengan takjub. Sudah lama mereka mendengar kehebatan harimau tambun tulang. Kini mereka melihat betapa dalam usia setua ini, lelaki tersebut masih sanggup melayani si giring-giring perak dengan tak kalah tangguhnya. Harimau tambun tulang benar-benar bukan suatu nama yang kosong. Kini tikam tuo itu hanya tinggal jurus terakhir, yaitu jurus sa. Jurus ini bukan jurus yang mengandalkan pukulan, melainkan jurus tenaga batin. Dia yakin, kalau dia menyerang lagi dengan jurus itu, yaitu memukul dari jarak jauh dengan 3 pukulan seperti yang diwajibkan oleh tikam tuo itu, maka hasilnya akan sama saja. Kenapa dia harus bodoh membuang-buang waktu dan tenaga? Bukankah dia punya simpanan akhir yang bernama Al-Kursi yang tangguh itu? Dia bisa saja menipu harimau tambun tulang dengan bergerak seperti menyerang dengan jurus sa. Tetapi kini dalam serangan itu dia satukan dengan ketiga jurus Al-Kursi itu sekaligus. Ya, itu lebih baik. Kini dia bersiap. Menarik nafas panjang dengan mengangkat tangan setinggi dada. Kemudian menekan ke bawah seperti menekan benda berat. Lalu mendorong ke depan ganti berganti seperti mendorong benda berat. Aneh. Harimau tambun tulang ternyata tidak melakukan gerakan seperti yang dia lakukan. Padahal lelaki itu sudah harus melakukan hal yang sama. Karena itu adalah cara penutup serangan tikam tuo. Akhirnya pernafasan selesai dia lakukan. Kini kedua tangannya menyilang di depan wajahnya. Tangan kiri terkepal sementara tangan kanan jari-jarinya lurus tegang dengan ibu jari dipatahkan. Tangan kanan seolah-olah tengah menangkis pukulan tangan kiri. Kedua tangannya yang bersilang itu,
Tangan kanan dengan jari-jari lurus dan ibu jari dilipat seperti menangkis pukulan dari tangan kiri yang terkepal, yang diletakkan setinggi wajah, adalah bentuk akhir dari jurus itu. Kedua tangan dengan letak seperti yang kini dia lakukan, merupakan salam sekaligus lambang Silek Tuo yang dia pelajari. Dia menghirup nafas dalam. Lalu tangan kiri yang dikepal, dia tarik sebatas pinggang sebelah kiri dengan kepalan menghadap ke atas. Tangan kanan mengikuti seperti menutup kepalan yang terlentang itu dari atas. Dia sudah siap melancarkan pukulan jarak jauh yang pertama dari jurus terakhir itu. Namun dia merasa heran, kenapa harimau tambun tulang masih diam saja. Tak bergerak sedikit pun. Apakah dia mempunyai ilmu simpanan yang lebih tangguh, yang jurusnya justru jurus berdiam diri, seperti yang tengah dilakukan penguasa tambun tulang itu? Si giring-giring perak berdetak hatinya. Ya, lelaki ini pasti telah mengetahui pula, bahwa perkelahian mereka akan berakhir seri juga kalau jurus keempat tikam tuo itu dilanjutkan. Kini, seperti halnya dia, yaitu mencampur tikam tuo dengan al-kursi, maka harimau tambun tulang pasti mempergunakan pula jurus lain. Mustahil dia tak mempunyai simpanan lain. Dia tak tahu apakah al-kursi yang akan dia pergunakan ini lebih tangguh dari ilmu simpanan harimau tambun tulang itu. Dia harus hati-hati dan menyerang dengan segenap kekuatan. Karena sudah bukan rahasia lagi, betapa tangguhnya penguasa Bukit Tambun Tulang ini. Di saat dia menghirup nafas terakhir untuk melancarkan pukulan, lelaki itu masih tegak. Si giring-giring perak berketetapan untuk menyerang duluan, mempergunakan serangan terakhir dari tikam tuo itu dengan di dalamnya sekaligus mempergunakan jurus al-kursi. Serangan pertama. Dengan melangkahkan kaki kanan jauh ke depan, dia menghantam dengan tapak tangan kiri yang terbuka ke dada kanan harimau tambun tulang. Sebenarnya, dalam jurus terakhir tikam tuo, pukulan ini tak harus mengenai badan. Tapi karena dia mencampur dengan al-kursi, maka pukulannya harus kena. Telapak tangannya menghantam dada kiri lelaki itu. Kena. Dia merasa tangannya bergetar. Kaki kanan harimau tambun tulang tersurut ke belakang selangkah. Giring-giring perak mengejar dengan tusukan jari-jari tangan kanannya ke dada lelaki itu. Dia memburu dengan memajukan kaki kiri. Kena. Tusukan jari-jari tangan kirinya membenam ke dada lelaki itu. Menembus jubah kulit harimaunya. Darah merember dari sana. Harimau tambun tulang jatuh di atas kedua lututnya. Si giring-giring perak dan ketiga temannya terkejut. Lelaki itu ternyata tidak bersiap untuk membalas atau mengelak sedikit pun. Tak sedikit pun dia berusaha mengelak. Tak sedikit pun. Mengapa tak membalas? Ujar si giring-giring perak di antara rasa yang tak sedap menghantam jantungnya. Harimau tambun tulang mengangkat kepala. Mereka bertatapan. Ilmumu benar-benar tangguh anak muda. Aku, ucapan harimau tambun tulang terhenti, tatkala darah segar menyembur dari mulutnya. Si giring-giring perak merasa malu. Dia ternyata telah menyerang orang yang tak bersiap untuk berkelahi sedikit pun. Sementara dia justru menyerang orang yang tidak bersiap itu dengan senjata simpanan yang paling tangguh. Kenapa Tuo tak melawan? Dia kembali bertanya di antara rasa sesalnya yang dahsyat. Bagaimana aku bisa melawan al-kursi yang tangguh itu? Engkau menjalankan tugas Tuo Pariangan dengan sempurna, nak. Perasaan tak sedap makin menjalari hati anak muda ini. Ketiga temannya yang juga melihat peristiwa itu segera mendekat. Anak muda, aku memang berusaha mendapatkan hati ibumu. Tapi dia mencintai suaminya, mencintai engkau. Dia adalah wanita berhati mulia. Aku memang pantas mendapat balasan yang jauh lebih nista dari ini. Bawalah ibumu keluar dari goa ini segera.
Ambil jalan dari belakang ruang latihan. Goa ini akan runtuh. Pandeka Sangye telah mencabut pasak utamanya. Pergilah. Tuanku Nan Renceh adalah orang yang paling arif. Sebagai pemuka Islam, sejak perkelahian tadi berlangsung, dia telah membaca sesuatu yang tersirat dari perkelahian itu. Pemuka Islam dari Tilatang Kamang ini maju kemudian bicara. Harimau Tambun Tulang ternyata bukan nama kosong. Ternyata dia tak hanya memiliki kepandaian yang amat tinggi, yang jarang tandingannya, tapi dia juga memiliki budi yang tinggi dan luhur. Terima kasih atas petunjuk bahwa goa ini akan runtuh. Izinkan kami pergi. Harimau Tambun Tulang menatap padanya. Kedua orang ini saling bertatapan. Tak seorang pun yang mengetahui, bahkan si giring-giring perak sekalipun, bahwa sebenarnya kedua orang ini tengah bicara melalui mata mereka yang saling menatap. Tingkat kepandaian ini tidak dapat dipelajari dengan belasan tahun saja. Dia lebih merupakan kearifan daripada sebuah kepandaian. Pembicaraan melalui tatapan mata itu selesai ketika Harimau Tambun Tulang menunduk dan bicara perlahan. Terima kasih atas pujianmu Nan Renceh. Kini pergilah. Tuanku Nan Renceh memegang tangan si giring-giring perak. Kemudian memberi isyarat pada teman-temannya untuk berjalan. Seperti orang bingung anak muda itu menurut saja. Ketika dia melangkah meninggalkan ruangan itu, tangan Harimau Tambun Tulang menggapai seperti ingin menggapai tubuh anak muda itu. Tapi pintu bilik itu tertutup rapat. Mereka kini berada di luar kamar. Mari, kita segera keluar, ujar tuanku Nan Renceh. Tapi saat itu, meski telah berada di luar kamar Harimau Tambun Tulang, dan meski pintu batu itu telah tertutup, sayup-sayup telinga si giring-giring perak yang amat tajam menangkap suara aneh dari balik pintu itu. Dia berhenti. Seperti suara tangis yang tertahan. Seperti suara orang menyebut nama Tuhan. Marilah, desak tuanku Nan Renceh. Anak muda itu kini menghadap padanya. Bapak menyembunyikan sesuatu pada saya. Tiba-tiba ia bertanya. Tuanku Nan Renceh terkejut bukan main. Air mata anak muda itu tiba-tiba menggabak di kelopak matanya. Dan tiba-tiba dia berbalik. Dia menghirup nafas. Tangannya tiba-tiba jadi merah. Dengan melafazkan kata, Allahu Akbar, kedua tangannya menghantam pintu batu itu. Pintu itu jebol. Debu berterbangan. Makin lama makin tipis. Setelah debu itu lenyap mereka melihat Harimau Tambun Tulang berlutut kini nampak dalam keadaan bersujud mencium bumi. Si giring-giring perak melompat ke dalam. Ketiga temannya mengikuti. Mereka tegak agak jauh. Anak muda itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Berlutut di depan Harimau Tambun Tulang. Air matanya mengalir turun. Dia seperti menahan tangis yang seakan-akan tak mampu dia bendung. Tatkala dia melihat Harimau Tambun Tulang yang seperti sedang bersujud, dia berseru di antara tangisnya yang tertahan. Pak Guru. Datuk Sipasan dan Rajo Tuo bukan main kagetnya. Mereka seperti tak mempercayai apa yang barusan mereka lihat dan dengar. Hanya tuanku Nan Renceh yang tak terkejut. Dia sudah mengetahui hal itu. Pak Guru, ampunkan muridmu yang durhaka ini, ujar anak muda itu. Tiba-tiba tubuh Harimau Tambun Tulang bergerak. Bangkit-bangkit berlutut dari sujudnya. Kepalanya terangkat, menatap pada tuanku Nan Renceh. Dia seperti bertanya pada pemuka Islam itu. Muridmu ternyata tidak hanya memiliki ilmu yang tinggi. Tapi dia juga memiliki kearifan. Hanya kearifan yang membuka rahasia ini, Tuo Tambun Tulang. Bukan aku, ujar tuanku Nan Renceh perlahan. Tubuh Harimau Tambun Tulang terguncang. Kemudian menatap kepada si giring-giring perak. Lalu terdengar suaranya terputus-putus.
Anakku, aku bangga mempunyai murid seperti engkau. Aku bangga. Sehabis ucapannya, lambat-lambat tangan harimau tambun tulang membuka selubung kulit dan kepala harimau yang selama ini dia pakai. Si giring-giring perak segera dapat melihat wajah guru yang mendidik dan membesarkannya selama ini di Gunung Talang. "Pak Guru, ampuni muridmu ini," katanya sambil sujud di lantai. "Jangan sujud padaku, Buyung. Bukankah menurut agamamu manusia hanya boleh sujud pada Allah? Bangunlah." Si giring-giring perak mengangkat kepalanya. Dia ingat lagi pertemuannya yang terakhir dengan gurunya ini di dekat Tebat Alam di Koto Baru, di kaki Gunung Merapi. Dia teringat lagi pada ucapan gurunya ini. "Pergilah ke sana, nak. Jalankan perintah Tuo Pariangan. Tanya pada harimau tambun tulang di mana kubur ayahmu. Tanya di mana kini ibumu. Saya akan berada di sana nanti. Saya akan berada di dekatmu." Ya, ternyata gurunya itu tidak berbohong. Gurunya memang berada di sini, di goa ini. Menanti kedatangannya. Saya khawatir saya takkan bisa mengalahkan harimau tambun tulang yang tersohor itu. Saya mohon bantuan dan doa guru. Dia teringat lagi pada ucapannya ketika akan berpisah dengan gurunya dekat Tebat itu beberapa hari yang lalu. Dan jawab gurunya waktu itu, "Percayalah nak, dengan ilmu Al-Kursi yang engkau miliki kini harimau tambun tulang takkan berdaya menghadapimu. Saya memang belum pernah mengadu kepandaian dengannya. Tapi saya tahu pasti, dia takkan mampu mengalahkanmu kini." Ternyata gurunya tak membalas sedikit pun ketika tadi dia menyerang. Orang tua ini ternyata mengetahui dengan pasti bahwa dia hanya akan berpura-pura menyerang dengan jurus keempat Tikam Tuo. Padahal sebenarnya dia akan menyerang dengan tenaga dalam Al-Kursi. Dia tahu dengan pasti akan hal itu. Dan dia tak berniat buat membalas atau mengelak sedikit pun. Dia telah merelakan untuk menanti pukulan muridnya. Inilah yang membuat hati si giring-giring perak luluh. "Aku bersyukur engkau dan teman-temanmu datang hari ini. Menghancurkan sarang maksiat yang telah berdiri sejak puluhan tahun ini. Aku telah terlalu tua. Telah banyak dosa yang kuperbuat. Kubesarkan dan kuajar engkau bersilat jauh dari bukit ini, dengan niat menebus dosaku pada orang tuamu. Dan kini aku rela mati di tanganmu nak. Aku takkan minta maaf. Karena tak ada di antara dosaku yang bisa dimaafkan di dunia ini. Terlalu banyak dan terlalu berat. Tapi percayalah, aku mati dengan bahagia. Bahagia menurunkan ilmuku padamu. Bahagia mempunyai murid seperti engkau." Harimau tambun tulang terhenti. Nafasnya sesak. Darah menyembur lagi dari mulutnya. Giring-giring perak memburu ke dekat gurunya, berusaha menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka dalam pada tubuh gurunya itu. Namun dia dicegah oleh harimau tambun tulang sendiri. "Pertolonganmu yang terbesar padaku adalah mengakhiri ini semua, nak. Sudah berbilang tahun saat ini kutunggu," ujarnya. Lalu dia memberi isyarat pada tuanku nan renceh untuk mendekat. Tuanku itu mendekat dan berlutut di dekatnya. Tuanku inilah yang tadi mengetahui bahwa harimau tambun tulang adalah guru si giring-giring perak. Semula dia menebaknya dari cara lelaki itu berkelahi terakhir kali. Dan dari ucapannya ketika dia meminta mereka segera meninggalkan goa ini. Karena goa ini akan runtuh. Jika tak ada apa-apa, mustahil seorang harimau tambun tulang akan berbuat seperti itu pada musuh yang membunuhnya, yang menghancurkan anak buahnya. Bersambung.